everyone, we are back with another collaboration. Di video sebelumnya kita bahas tentang peluang bisnis tahun 2021. Nah, di video kali ini kita bakal ajak teman startup untuk bahas 5 hal klise yang sering banget diremehkan oleh small businesses. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama teman startup. Meet Levino Krisdeni. Dia adalah co-founder dan juga CEO dari teman startup. Alright, kita langsung aja ke poin pertama, yaitu visi. Mungkin lu pernah mikir kayak, aduh, ngapain sih bisnis kecil kayak pakai visi? tapi jangan salah nih guys, visi itu penting banget buat jadi fondasi dasar dari bisnis lu. Tapi sebelum itu, lu harus tentuin dulu sama partner lu mau jadi pedagang atau pengusaha. Misalnya contoh gue dan partner gue sama-sama bikin clothing gitu. Di awal kita semua ngerjain sendiri, berdua, kita foto sendiri, mungkin modelnya juga kita juga gitu. Tapi kedepannya ketika punya duit, gue pengen hiring social media agency biar fitsnya bagus. Gue pengen kalau foto tuh pakai model, bahkan gue pengen ada website, gue pengen adain campaign, gue pengen collab gitu-gitu. Dan itu kan keuntungannya akan dipakai dan diputarkan ke sono dengan tujuan akhirnya bisnis lo bisa grow, bisa jadi suatu brand yang ternama gitu. Sedangkan partner gue pengennya apa yang kita lakukan kemarin, lakukan aja terus dengan skala yang lebih besar gitu. Jadi tetap kita yang foto, tetap kita gitu-gitu aja gitu. Outcome-nya hanya duit aja gitu. Jadi di situ ada perbedaan visi yang akhirnya nanti bisa jadi berantem ke depannya gitu. Nah, setuju banget. Mending lu tentuin di awal mau kayak gimana baru bangun bisnisnya, daripada lu berantem tengah jalan. Move on ke poin berikutnya, kepemilikan dan permodalan. Kenapa sih dua hal ini penting? Bukannya bisa dibikin nanti aja? Sebenarnya kalau untuk masalah ini, banyak nih yang suka kayak, gue ada ide bikin clothing, gampang lah, gue punya kenalan, gue punya tempat vendor, gue punya kenalan nyablon dan sebagainya gitu. Terus gue ngajak temen gue gitu. Terus banyak yang selalu bilang kayak, ya udah kita jalanin dulu aja modal dengkul, foto dulu aja, seadanya dulu dan sebagainya. Tapi nggak ada jelas di awal permodalan itu seperti apa. Sedangkan ketika mau berbisnis dan dikatakan sebagai pemilik bisnis, sebenarnya harus ada modal di awal yang disetorkan. Let's say contoh gue dan temen gue memang sama-sama setuju gitu untuk masukin duit 50%. Anggaplah kita butuh duit 10 juta, gue masukin 5 juta, temen gue masukin 5 juta gitu. Jadi di situ jelas di mana gue punya kepemilikan bisnis ini 50%, temen gue juga punya 50%. Karena kalau enggak, misalnya oke, kita jalan dulu aja. Vendor gue dulu yang talangin, nanti lu reimburse, packaging lo beli dulu nanti di reimburse. Tapi pas di saat lo udah punya duit, terus kayak ada perbedaan pendapat. Jadi ini punya siapa nih? Bisa aja kayak gue tiba-tiba bilang, lu kan awalnya cuman gue minta tolong bantuan. Ini kan semua punya gue. Lu gue gaji aja lah sekarang, nggak usah ambil persenan gitu. Yang kayak gitu-gitu nanti akhirnya malah jadi ribet ketika nggak ada kejelasan di awal. Jadi sebenarnya bisnis ini punya siapa? Kayak gitu sih. Bener banget tuh, karena kalau nggak ditentuin di awal bakal ribet banget di akhir. Jadi it will be better kalau udah tahu kejelasannya gimana dari awal banget. Nggak enak kan kalau digantungin, tapi nggak cuma kepemilikan dan modal yang harus ditentuin. Lu dan partner lu juga harus tahu kayak job desk lu apa aja, dan job desk partner lu gimana. Ini juga bisa jadi salah satu pertimbangan ketika define pembagian profit dan lain-lain. Dan nggak ada yang salah kok kalau misalnya dari awal satu orang handle beberapa tanggung jawab. Yang penting harus komitmen buat tanggung jawab. Emang sepenting itu ya? Kan tetap aja gitu saling bantu. Apalagi lo berpartner sama orang lain, job description itu sangat penting. Untuk small business, at least lo ada pegangan gitu. Karena apa? Karena emang kalau di awal kita saling bantu gitu. Karena banyak yang bilang CEO tuh Chief Everything Officer. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. Banyak nih yang sering cerita kayak, partner gue jadi males-malesan nih sekarang, partner gue nggak jelas dan sebagainya gitu. Ketika ada job desk, misalnya let's say gue dan partner gue tadi bikin clothing, gue bagian marketing, pokoknya seluruh marketing, sales tuh gue. Sedangkan temen gue ini lebih ke arah produksi, vendor, pengiriman dan sebagainya, lebih operasional gitu. Jadi kedepannya kalau walaupun masih dikerjakan berdua, tapi tetap ada PIC di setiap job desk tersebut. Kalau seumpama misalnya salesnya nggak nyampe target, ternyata produksi vendor itu mundur dari jadwal, itu ada tanggung jawabnya gitu. Gue harus bertanggung jawab kenapa sales itu turun, temen gue harus bertanggung jawab kenapa produksi nggak tepat waktu. Jadi ada tanggung jawab dan ada goals yang di-set oleh dua orang ini gitu. Jadi kedepannya ketika misalnya KPI yang tidak tembus itu bisa dijadikan ulasan buat berdua. Jadi nggak cuma bilang kayak gue lihat kerja lu jelek. Nah jelek itu seberapa jelek? Karena mungkin partner lu nggak merasa kerja jelek. KPI itu bisa evaluasi dari job desk yang udah ditentukan dari awal. Move on ke poin berikutnya, SOP, Standard Operational Procedure. Lah, bukannya itu buat di pabrik? Mungkin lo lebih sering denger ini di perusahaan-perusahaan besar, tapi emangnya lo nggak mau perusahaan lo jadi perusahaan yang besar? SOP itu kalau kepanjangannya kan Standard Operational Procedure. Nggak melulu tentang kayak SOP yang ribet-ribet gitu. Karena sebagai small business udah pasti semua berharap bisnisnya akan berkembang lebih gede lagi ke depannya gitu. Hal paling kecil, kalau misalnya lo belum punya pegawai, tapi lo masih kerjain bareng sama partner lo gitu. Kalau gue yang ngirim, packagingnya rapih gitu. Sedangkan temen gue kalau ngirim packagingnya berantakan. Itu udah berpengaruh sama kualitas produk. Gimana kalau nanti kedepannya SOP ini dikerjakan oleh pegawai lu lebih parah lagi kayak pokoknya gue mau yang rapih. Nah rapih ini serapih apa? Harus ada standar operational prosedurnya. Nggak cuma SOP misalnya tentang pengiriman, tapi ada juga misalnya kayak SOP penerimaan kas. Misalnya ketika lo dapat transferan itu kemana nih transferannya?
apakah ke bank lo langsung atau ternyata harus dicairin dari e-commerce, kedepannya ketika ada pihak lain yang ada di dalam perusahaan atau bisnis lo nggak pernah bisa percaya sama orang. Yang bisa lo percaya hanya sistem yang lo bikin. Gimana cara lo membuat suatu sistem untuk tidak ada celah untuk terjadi fraud ke depannya. Gak kerasa ya, udah poin terakhir aja nih. Last but not least, timeline dan target tertulis. Tapi namanya bisnis baru mulai kan masih trial and error ya. Gimana sih cara bikin timeline sama targetnya? Trial and error kan bisa masuk ke timeline dan target. Ini penting banget supaya bisnis lu lebih terstruktur dan cepat berkembang. Gunanya hanya untuk membuat kalian on track sama apa yang sudah direncanakan dari awal. Let's say kayak tadi gue sama temen gue bilang gue punya bisnis nih, gue punya ide kita bikin clothing. Semuanya kalau ngomong di awal, ketika lo ngomong sama temen lo dan ngajak berbisnis, itu indah banget gitu. Semua berharap jadi the next Gojek, semua berharap jadi the next Tokopedia gitu. Lo nggak mungkin berantem di awal. Kalau berantem di awal namanya lo nggak usah bikin bisnis. Tapi berantem ini akan muncul ketika, let's say misalnya partner gue sambil kerja, sedangkan kita punya visi dan misi yang tadi kita bahas di awal, kayak gue pengen bulan depan udah expand segini growth-nya nih, salesnya naik segini, tapi sedangkan partner lo tidak bekerja sama dengan lo untuk mencapai goals tersebut. Kebutuhan timeline dan target ini sebenarnya lebih ke arah tertulis nih, apalagi buat teman-teman yang partnernya nih sambil ini sambil ono gitu, karena nggak semua orang punya kantor nih, nggak semua orang kayak kita bisa hire kantor, kita gaji diri kita sendiri, kita tiap hari datang ke sini. Sedangkan sekarang kan kayak mobile, kerjanya di rumah, remote working dan sebagainya gitu. Jadi dengan adanya timeline dan target ini, oke, pokoknya setiap Senin dan Jumat kita quality control, lo harus ke rumah gue untuk ngecek barang-barang ini. Terus setiap akhir minggu kita ada weekly meeting, misalnya kayak gitu. Itu udah hal-hal yang tertulis, jadi nggak ada tuh tiba-tiba kayak temen lo, aduh gue minggu ini kayaknya nggak bisa ketemu lo deh karena gue ada jalan-jalan sama cewek gue atau gue ada liburan ke sini. Ya nggak bisa, namanya lo udah tertulis timelinenya, targetnya tertulis. Bahkan gak cuma timeline tapi ada target juga gitu. Misalnya lo bilang nih, gue pengen bulan depan sales gue naik, balik lagi kayak tadi, misalnya gue tanggung jawab marketing, naik ya gue udah naik, cuman ternyata naik cuman 100.000 gitu, udah naik kan, cuman tetap aja naik itu naik seberapa, karena ekspektasi lo mungkin akan berbeda dengan ekspektasi partner lo. Ketika ngomong naik berarti ada target nih, oh oke, berarti followers per akhir bulan depan harus 1.000, jadi ketika 999 pun berarti tidak lolos target gitu. Dan ketika tidak mencapai target ini, apa pertanggungjawabannya dan apa evaluasi yang harus dilakukan. Wow, ternyata bangun bisnis tuh nggak semudah membalikan telapak tangan. Butuh proses, usaha, niat, dan komitmen. Gak ada ceritanya lu bangun bisnis hari ini besoknya udah sukses. Tapi tenang, we are in this together. Kesimpulannya adalah, pertama, bisnis lu punya visi atau tujuan yang jelas. Setelah itu, lu harus tentuin kayak kepemilikan dan permodalannya bakal kayak gimana. Terus, baru bahas job desk dan masing-masing orang dan bikin SOP untuk masing-masing aktivitas. Terakhir, supaya bisnis lu lebih terstruktur, lu harus bikin timeline dan target yang detail. Thank you for teman startup for joining us here today. Thank you ya. Jangan lupa follow their page and never forget to give us a like, comment, and subscribe to our channel. Stay tuned and always remember, we'll be back.